Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin pemirsa, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seringkali kita melihat wanita karir bekerja sukses, seorang suami juga sukses, sehingga tidak punya waktu yang banyak untuk mengurus putranya. Ketika putranya menangis, maka mereka memiliki jalan tercepat, yaitu mengambil gadget dan diberikan kepada putranya sehingga putranya berhenti menangis. Ketika kita sedang sibuk dan tidak bisa melayani anak dengan baik, maka gadget akan menjadi jalan keluarnya. Bahkan ketika keseharian ayah bundanya berada di kantor, seorang anak dibekali dengan sebuah benda yang bernama gadget. Mereka setiap saat membukanya, setiap saat melihatnya, sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk melihat sesuatu yang lain kecuali melihat sesuatu yang ada di gadget tersebut. Ketika gadget itu diambil oleh pengasuhnya, dia meronta-ronta dan menangis, dan pengasuhnya tidak memiliki alasan yang kuat karena tidak pernah dibekali oleh orang tuanya untuk menghindarkan anaknya dari gadget, sehingga gadget tetap berada di tangannya. Seorang pengasuh anak juga ikut terlena memainkan apa yang disebut dengan gadget tersebut. Dari kecil mungkin tidak terasa, akan tetapi ketika sudah usia sekolah, maka baru ketahuan anak ini tidak memiliki referensi yang cukup untuk berkomunikasi. Anak ini tidak peka sosial. Anak ini tidak bisa bersosialisasi dengan temannya yang lain, karena yang dia tahu adalah apa yang ada di gadget. Dia tidak perlu berkomunikasi dengan siapapun. Dia tidak perlu bersenda gurau dengan siapapun, sebab dia asik dengan dunia mayanya. Maka ketika dia bersekolah, maka dia kesulitan untuk beradaptasi dengan siapapun. Ditanya oleh gurunya bagaimana keadaannya, bahkan untuk menyampaikan keadaan dirinya dia sulit merangkai sebuah kata-kata yang sebenarnya mudah untuk disampaikan. Ketika ditanya namanya, dia mengambil nama yang terpendek dari panggilannya, karena baginya tidak penting untuk menyampaikan sesuatu yang panjang, karena dia tidak terbiasa berkomunikasi dengan yang lain. Gurunya akhirnya memanggil kedua orang tuanya, memberitahukan bagaimana anaknya tidak bisa berkomunikasi dengan yang lain, padahal komunikasi, sosialisasi di dalam dunia pendidikan sangat perlu dan sangat menentukan kesuksesan atau tidaknya seorang anak. Pemirsa, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru orang tuanya sadar bahwa gadget yang selama ini menjadi teman setia seorang anak membuat si anak tidak mengerti tentang dirinya, membuat anak tidak peka terhadap siapapun, membuat anak sulit mencari kosakata untuk menyampaikan keinginannya, sehingga dia menjadi pemurung. Kalau tidak ingin murung, dia kembali lagi ke gadget. Sampai kapan bisa seperti itu? Pemirsa, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan gadget pada usia terlalu dini dan tidak membatasi waktu memainkannya adalah sebuah langkah yang keliru. Seorang anak akan memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan gadget tersebut. Bahkan dia tidak bisa berbuat apapun ketika gadget itu tidak ada. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal ada 3 hal negatif yang diakibatkan oleh gadget yang selalu berada di tangan anak. Yang pertama, seorang anak tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun karena dia tidak bisa berkata-kata. Yang aktif pada saat gadget itu berjalan adalah mata dan telinga. Mulutnya tidak pernah aktif. Dia hanya bisa melihat, dia hanya bisa mendengar, dia bisa menikmati, tapi dia tidak bisa menyampaikan sesuatu sebab berhadapan dengan benda, bukan manusia. Oleh karena itu ayah bunda yang bijak, yang memiliki keinginan seorang anaknya sukses, hindarkan seorang anak berlebihan berhubungan dengan gadget. Sebab anak tidak akan memiliki komunikasi yang benar, sebab dia tidak biasa tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun.
Yang kedua, anak yang terbiasa dengan gadget, maka anak tersebut tidak biasa bersosialisasi dengan siapapun. Dia tidak bisa memiliki kepekaan sosial. Ketika ditanya oleh orang lain, hanya iya, tidak, iya, tidak. Tidak ada jawaban lain. Dia tidak akan kreatif. Kenapa tidak kreatif? Karena dia tidak terbiasa berbicara dengan lawan jenis, tidak biasa dengan sesama, tidak biasa berbicara dengan siapapun, kecuali hanya mendengar, menikmati apa yang ada di dalam gadget tersebut. Yang ketiga, anak tersebut tidak akan kreatif. Dia hanya menena-bobokkan diri dengan apa yang ada di tayangan gadget. Dia tidak memiliki inisiatif apapun untuk melakukan sesuatu yang kreatif bagi dirinya. Padahal berkreasi adalah sebuah langkah positif untuk meningkatkan tumbuh kembang seorang anak. Oleh karena itu, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya khususnya kepada ayah bunda yang masih muda, bukan tidak boleh anak mengenal gadget, tetapi memberikan gadget dalam waktu yang lama, tidak membatasi, hanya agar anak tidak menangis, ada langkah yang tidak bijak. Dan ini akan merusak tumbuh kembang anak. Ajaklah dia bermain, ajaklah dia berdiskusi, ajaklah dia berlari, ajaklah dia ke taman rekreasi, ajaklah dia melakukan komunikasi dua arah, sehingga dia terbiasa berkomunikasi dua arah. Sebab akibat negatif yang keempat adalah dia tidak bisa melakukan komunikasi dua arah. Dia hanya bisa mendengar tetapi tidak bisa merespon. Dia hanya bisa mendengar tapi tidak bisa menjawab. Mengapa? Karena selama ini dia tidak aktif. Dia hanya bisa mendengar sesuatu yang ada pada diri gadget tersebut. Ini sangat penting dan sangat urgen. Dan anak akan menjadi anak yang tidak akan pernah berhasil ketika seorang anak tidak bisa berkomunikasi. Bagaimana anak bisa berkembang? Bagaimana anak bisa berinisiatif ketika menyampaikan apa yang ada di dalam batinnya saja tidak bisa? Mengapa tidak bisa? Karena dia tidak terbiasa berkomunikasi dengan yang lain. Lebih baik dia berteman dengan teman sebayanya, berkomunikasi dengan teman sebayanya, sebab itu akan melatih otaknya, pemikirannya, untuk menganalisa apa yang terjadi di lingkungannya. Ayah bunda memiliki karir yang hebat, baik, dan sangat baik. Tetapi melupakan tanggung jawab seorang ibu, melupakan tanggung jawab seorang ayah adalah sesuatu yang sangat riskan bagi masa depan generasi muda kita. Kalau generasi muda kita bukan generasi muda yang unggul, bukan generasi muda yang cerdas, bukan generasi muda yang mumpuni, lalu kepada siapa kita bisa berharap masa depan bangsa, masa depan lingkungan ini, masa depan negara ini bisa baik? Oleh karena itu, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, batasi. Hindarkan seorang anak terlalu bergantung kepada gadget. Usahakan ada waktu-waktu tertentu. Tidak apa menangis, tidak apa menjerit, tidak masalah dia purik dan lain sebagainya. Lebih baik dia menangis ketimbang dia punya ketergantungan yang sangat tinggi sama gadget. Sebab kalau itu terjadi, kalau itu sudah menjadi sebuah ketergantungan, maka sulit diobati. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan hal yang sederhana ini memberikan inspirasi bagi keluarga kecil, keluarga inti yang insya Allah akan melahirkan generasi muda yang hebat. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah keluargamu, anakmu, istrimu, keluargamu dari panasnya api neraka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap kepemimpinan kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
kita bersama tidak termasuk manusia yang lalai terhadap tanggung jawabnya, terutama tanggung jawab kita terhadap putra-putri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.